Kita berdoa. Kami hidup karena anugerah Tuhan, kami hidup karena perkenan Tuhan, kami hidup semua karena Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur. Pagi hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Kami rindu Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan melayakkan setiap kami, menguduskan setiap kami. Sehingga ketika firman kami dengar, firman itu berbuah, bertumbuh. Dan boleh menjadikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati setiap kami, hati pemikiran kami serahkan untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap dengar firman Tuhan. Setiap kita yang siap dengar firman, sama-sama katakan Amin. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam, selamat pagi. Dingin ya kan? Enggak dingin? Iya, saya kedinginan, saya kena hujan tadi. Ya, Bapak Saudara, hari ini di dalam bulan-bulan ini kita masih berbicara tentang kemandulan rohani. Apa? Sama-sama katakan kemandulan rohani. Kenapa kedinginan kalian? Belum sarapan. Semangat dulu, kemandulan rohani. Kemandulan rohani. Bapak Ibu Saudara, bagaimana di dalam kehidupan kita Tuhan menginginkan kita tidak hanya menjadi orang Kristen, kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang ke gereja, kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang bernyanyi, kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang menjalankan dalam tanda kutip rutinitas ibadah kita, tetapi Tuhan menginginkan bagaimana di dalam kehidupan kita ada hasil, ada anak yang kita hasilkan dari dalam kehidupan kita. Kalau secara fisik, mandul secara fisik itu berbicara tentang dia tidak punya anak. Tetapi kemandulan rohani itu berbicara tentang kehidupan kita. Kita sudah gereja, kita sudah berdoa, kita sudah beribadah, tetapi tidak ada anak rohani yang kita hasilkan. Bapak Ibu Saudara, bahwa yang menjadi ukuran di dalam kehidupan kita adalah bagaimana ada sesuatu yang kita hasilkan. Ada sesuatu yang keluar dari dalam kehidupan kita di dalam mengikuti Tuhan. Kalau orang Kristen, buah apa yang harus dihasilkan? Anak apa yang harus dihasilkan? Ya anak rohani. Jadi gereja ini menginginkan bagaimana supaya kita sebagai anak Tuhan tidak bisa menjadi hanya jemaat yang setia. Bapak Ibu Saudara, kalau awal-awal kata setia itu menurut kita bagus. Tapi kesetiaan tanpa pertumbuhan itu identik dengan kemandekan. Kesetiaan tanpa perbuatan yang sesuatu di dalam komunitas kita itu sesuatu kemandekan. Saya kasih satu contoh. Seorang yang rajin ke gereja baru menikah, mereka berkomitmen. Sayang, ya cintaku, katanya kan bahasa-bahasa manis. Kalau Bapak Ibu suami istri, apa bahasa manisnya, bahasa panggilannya? Nauco gitu ya? Bukan ya? Ya adalah bahasa-bahasa cinta kita ya kan. Nanti yang mau menikah juga harus ada bahasa cintanya dong. Jangan, bute, uco, ada lagi panggil nama. Janganlah, agak mesra dikit lah ya kan. Hai sweetie, say sweetie. Mari kita buka dari Alkitab kita di Filipi pasal 1 ayat 2. Ayat 22, sorry. Ini ayat yang sudah sering kita dengar, tapi ini biar menjadi rema kembali dalam kehidupan kita. Saya bacakan di bagian pertama. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini adalah perkataan Paulus ketika Paulus ada dalam penjara. Paulus ketika menulis ini bukanlah dia ada dalam kebebasan. Ketika Paulus menulis surat ini bukanlah dia ada dalam kondisi yang baik. Ketika Paulus menulis ini bukanlah dia ada dalam kondisi yang bebas melakukan segala sesuatu kesana kemari. Tidak. Ketika Paulus mengatakan kalau aku hidup itu berarti aku harus memberi buah, Paulus menulis surat ini dari penjara. Kita tahu Paulus di dalam penjara bukan karena kriminal, bukan karena perbuatan yang salah, tetapi karena sesuatu bahwa di dalam hukum itu mereka memberitakan Injil dan mereka disangkakan kesalahan-kesalahan yang tidak dia lakukan.
Jadi Paulus ada dalam penjara, tetapi dari dalam penjara dia mengatakan, kalau aku masih hidup saat ini, itu berarti aku harus memberi buah. Itu yang harus kita pahami dalam kehidupan kita, bahwa kenapa kita harus ada dalam kehidupan ini. Itu yang harus kita pahami sebagai orang Kristen. Kenapa Tuhan izinkan kita masih bernafas, bahwa ada sesuatu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, yaitu kita harus memberi buah. Minggu yang lalu kami ke Teluk Dalam melayani gereja kita yang ada di sana. Setelah pulang gereja ada pengajaran, setelah pengajaran kami kunjungan ke 2 jemaat. Kami berkunjung ke salah satu jemaat yang baru pulang dari Medan, yang setelah didiagnosa dokter ada 7 penyakit di dalam dirinya. Ada gula lah, ada ginjal lah, ada apalah. Saya bilang, hebat Bapak ya, Bapak borong semuanya. Ketawa dia. Jadi secara medis dia sebenarnya tidak ada lagi harapan. Kenapa? Karena dokter bilang daripada Bapak menghabiskan uang di Medan ini, lebih baik Bapak pulang. Kenapa? Karena kami tidak bisa lagi menolong Bapak secara medis dengan kondisi seperti ini. Jujur sekali dokternya ya kan. Kalau dokter mengatakan gitu, kemudian dia cerita dokternya dengan muka serius lagi katanya. Luar biasa dokternya. Kalau Anda ke rumah sakit, kemudian dokter bilang, aduh sorry kawa, nggak bisa lagi penyakitmu diobati, pulanglah ke rumah, makanlah yang enak-enak katanya. Bagaimana perasaan kita? Kemudian mendengar itu mereka pulang ke Nias, kemudian kami cerita-cerita. Kemudian saya hanya bercerita kepada dia, saya katakan, dia masih umur 52, ya dia masih aktif dalam bekerja, dia PNS. Saya hanya mengatakan, Pak, Bapak mengidap 7 penyakit. Tapi Bapak masih bisa ketawa, Bapak masih bisa mendengar dengan baik, melihat. Saya katakan berarti ada sesuatu yang Tuhan izinkan, Tuhan inginkan dari kehidupan Bapak. Kenapa Bapak masih ada hingga hari ini? Saya ceritakan bagaimana ada orang dalam keadaan bugar, sehat, walafiat, dalam hitungan menit bisa dipanggil Tuhan. Selesai umurnya. Tetapi dia yang sudah bertahun-tahun sakit, yang sudah mengidap berbagai penyakit, kemudian dia cerita gulanya bisa dari 200 naik ke 400, naik turun gitu. Saya hanya mengatakan bahwa berarti ada yang Tuhan inginkan dari kehidupan Bapak, supaya Bapak ada sesuatu yang Bapak hasilkan dari kehidupan Bapak. Bapak harus menghasilkan buah. Bapak harus jadi berkat. Dia berkata, bagaimana saya jadi berkat Pak? Saya hanya di rumah. Saya hanya setiap hari melihat istri, melihat anak. Saya katakan, yes, Bapak jadi berkat bagi istri Bapak, Bapak jadi berkat bagi anak Bapak. Sebab apa? Bahwa segala sesuatu kita mulai dari rumah kita. Segala sesuatu kita mulai dari lingkup kecil kita. Kemudian kami berdoa, dia senang, dia dikuatkan. Biasa kalau orang sakit setelah didoakan dia berkata, Pak, sekarang seandainya Tuhan pun memanggil saya siap Pak. Saya katakan tugas Bapak belum selesai. Bapak kok mau buru-buru dipanggil Tuhan? Iya Pak, bagaimana kondisi saya ini? Tunggu Pak, Bapak harus menghasilkan sesuatu dulu dari kehidupan Bapak. Kemudian dia cerita panjang lebar bagaimana kehidupan dia dan segala macam. Setelah berkenalan baru saya tahu ternyata dia pernah ke tempat ini. Dan dia mertuanya dari dulu teman kita Delvina Halawa. Itu ternyata. Apa yang dikatakan Paulus selaras dengan apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes pasal 15 di ayat yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan memilih kita, ketika Tuhan mengkhususkan kita, ada satu maksud kenapa Tuhan memanggil kita. Ada satu tujuan kenapa Tuhan memilih kita, yaitu supaya kita menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Yaitu bagaimana supaya ada sesuatu yang kita hasilkan dari dalam hidup ini. Kalau sebuah pohon, apa yang menjadi ukurannya?
Sebuah pohon tidak dilihat dari daunnya. Sebuah pohon tidak dilihat dari kekokohan batangnya. Tapi sebuah pohon akan dilihat dari buahnya. Bagaimana buahnya ini? Apakah dia menghasilkan buah yang banyak? Apakah buahnya itu bagus? Apakah buahnya itu manis? Kami di Lelewau, di sini ada bos saya, Pak Yefri. Di Lelewau kami di satu desa ada musim kueni. Bapak Ibu tahu kueni? Nggak tahu? Kok pura-pura nggak tahu? Tahulah. Kami hampir sering kali dikasih buah karena baik-baik orang sana, murah hati dan murah senyum, ya kan? Dikasih kueni, Pak, ini kueni kita, gitu. Silahkan dimakan. Kita dengan senang, dengan sukacita kita kupas, ya kan? Kita kupas dari luarnya masih bagus, dia mulus. Ketika kita belah mulai nampak dia ulat-ulatnya, nampak borok-boroknya. Nanti dikasih 10 bisa 10-10-nya busuk. Tapi kita tidak kasih tahu sama yang punya, karena kami tahu bahwa dia sudah tahu sebenarnya kondisi itu. Tapi kami terima dengan sukacita. Artinya buah, dia memang menghasilkan buah, tapi buahnya itu tidak bisa dinikmati orang. Pohon ini memang menghasilkan buah, tetapi buahnya itu tidak bisa dimakan. Seringkali dalam kehidupan kita, kita mengerjakan sesuatu yang orang lain tidak bisa nikmati. Sementara yang Tuhan inginkan adalah biarlah kita berbuah dan buah kita itu manis dan dinikmati orang. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu punya pohon, bangga nggak punya pohonnya tinggi, besar gitu, tapi tidak ada buahnya. Saya bertahun-tahun menjadi petani. Kami dulu menjadi petani terbesar cabai di Nias ini. Bapak Ibu tahu kenapa sebuah pohon itu bisa menghasilkan buah yang lebat, buah yang subur? Saya kasih konteksnya cabai karena kami dulu petani cabai. Pada waktu cabai itu masih kecil, ada tunas-tunas air yang harus dipotong. Dipotong, ketika tunas-tunas itu muncul dipotong, ketika tunas itu muncul lagi dipotong, sampai muncul cabang 2 dia nanti yang sudah besar. Tunas itulah yang dibiarkan. Semua cabang yang di bawah cabang 2 ini itu akan dirempel atau dipotong. Setiap muncul di tunas itu dirempel lagi, dipotong lagi, dipotong lagi, dipotong lagi, sampai tunas yang 2 ini berkembang melebar, dan di dalam tunas yang 2 ini tumbuh tunas-tunas yang lain, dan di dalam tunas yang 2 inilah buah itu lebat. Kalau kita ingin berbuah lebat di dalam kehidupan kita, harus kita mengizinkan di dalam kehidupan kita hal-hal yang tidak berguna itu kita potong dari kehidupan kita. Hal-hal yang tidak baik itu dari kehidupan kita, kita izinkan itu dipotong, diambil dari dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita menghasilkan buah yang maksimal. Dan ketika yang tidak baik itu dipotong, nyaman gak kita? Enggak enak, sakit. Bapak Ibu boleh bayangkan satu kenyamanan yang selama ini sudah kita lakukan terus menerus, berulang-ulang. Kemudian tiba-tiba kita di stop, tidak melakukan itu lagi. Itu tidak enak. Itu tidak kita merasa aduh kok begini sih. Ada sesuatu yang kurang. Saya di dalam hampir ketiga bulan ini saya memaksa diri saya. Dulu saya bisa berjam-jam sampai tidur, sampai HP saya tertidur di dada saya. Sampai jam 11 sampai jam 12 malam saya masih bisa lihat HP karena saya suka sekali nonton berita. Nonton lagi, nggak bisa tidur, tambah lihat HP. Nggak bisa tidur, tambah lihat HP. Itu sudah mendarah daging dalam kehidupan saya. Sampai larut malam HP menemani saya tidur. Tapi apa yang saya harus lakukan? Saya harus potong itu, saya harus paksa diri saya. Saya katakan sama istri saya, jam 9 malam nggak boleh ada lagi HP. Jam 9 malam tidak ada lagi media sosial. Jam
jam 9 malam tidak ada lagi itu, kecuali kalau ada tugas yang penting belajar atau segala macam. Nyaman gak? Awal-awal gak nyaman. Awal-awal ada sesuatu yang aduh kok gini sih. Karena sudah terbiasa berlama-lama sampai jam 11 malam dengan HP. Setelah diambil itu kadang-kadang tidak bisa tidur. Dulunya kalau tidak bisa tidur diambil lagi HP. Sekarang kalau tidak bisa tidur apa yang dilakukan? Dua. Yang pertama dipaksa untuk tidur, yang kedua mau tidak mau baca Alkitab. Jadi bagaimana kita memaksa diri kita? Bagaimana kita kalau ada kenyamanan-kenyamanan di dalam diri kita yang membuat kita tidak bertumbuh, itu harus diputuskan dari dalam diri kita. Apa yang membuat dirimu nyaman tetapi sebenarnya itu membuat engkau tidak bertumbuh? Seringkali kita merasa nyaman di dalam kondisi yang tidak aman. Bapak Ibu ngerti maksudnya? Nyaman di dalam kondisi yang tidak aman. Apa artinya? Ada banyak orang situasi kondisinya sebenarnya tidak aman, tetapi dia menikmati itu. Kondisinya sebenarnya tidak baik. Kondisinya sebenarnya tidak masih harus diperbaiki, tetapi dia nyaman di situ. Dia menikmati itu. Artinya dia tidak aman, tapi dia merasa nyaman. Contoh apa? Ada orang tidak berdoa tetapi merasa nyaman. Ada orang tidak membaca Alkitab tetapi merasa nyaman. Bapak Ibu bagaimana? Ketika tidak membaca Alkitab contohnya. Ketika tidak berdoa contohnya. Apakah merasa aduh bagaimana ya? Merasa ada sesuatu yang hilang atau yang kurang? Atau merasa nyaman? Haleluya. Merita. Bagaimana? Kalau Bapak Ibu menikmati itu, Bapak Ibu tidak berdoa, Bapak Ibu tidak baca firman setiap hari, tapi merasa nyaman, tidak merasa tertuduh, ada yang salah di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang harus diperbaiki. Itulah yang harus dirubah dari dalam kehidupan kita. Sekarang cek diri kita masing-masing. Kira-kira di dalam hal apa ya aku sudah nyaman dan sebenarnya itu sebenarnya menghambat pertumbuhan imanku. Aku selama ini merasa nyaman, sebenarnya itu menghambat aku tidak menghasilkan anak, aku tidak menghasilkan buah. Cek diri kita masing-masing. Tentunya hanya diri kita dan Tuhan dan malaikat-malaikatnya yang tahu, betul ya? Yang lain tidak tahu. Pak Gembala tidak tahu, saya tidak tahu, teman-teman, bahkan pembina kita pun tidak tahu kalau kita tidak cerita. Nah sekarang dengan cepat saya bagikan ada 3 hal yang harus kita hasilkan dalam kehidupan kita. Ada 3 buah yang harus kita hasilkan dari dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah buah pertobatan. Pada suatu hari Yohanes sedang melakukan baptisan. Ada begitu banyak orang berbondong-bondong di situ datang untuk dibaptis, untuk ditenggelamkan, untuk dicelupkan, kemudian dicelupkan tak lupa diangkat kembali. Itu konsep baptisan. Ketika orang banyak berbondong-bondong ingin dibaptis, maka juga Yesus datang. Ya. Kemudian ramai-ramai orang dengan antusiasnya. Ada banyak orang ingin dibaptis. Dan ini baptisan yang murni-murni. Kenapa saya katakan baptisan yang murni? Karena ada begitu banyak baptisan yang sudah dalam tanda kutip dimanipulasi. Saya kaget dengar satu berita. Ada sebuah lembaga pelayanan ministry. Jadi mereka pelayanan ke satu daerah. Orang-orang itu ini nyata. Orang-orang satu kampung itu diajak ke pantai, kemudian dibikin satu permainan games, kemudian dikasih makan di pantai, dikasih makan gitu ya. Kan enak kalau dikasih makan, nggak makan gratis ya kan. Apalagi ke pantai, dibawa pakai mobil rame-rame gitu. Berbondong-bondong banyak orang ke pantai. Mereka makan di pantai, mereka bermain, mengadakan berbagai acara.
Dan acara ini dan mereka ini bukanlah orang yang sudah percaya kepada Yesus. Kemudian di pantai mereka katakan, oh sekarang yuk kita mandi sama-sama. Mandi sama-sama di pantai, kemudian semua masuk mandi dengan sukacitanya. Ayo foto dulu kita sebelum mandi. Kemudian berfoto pas sebelum mandi, sebelum cemplung-cemplung semuanya kemudian difoto. Kemudian dikatakan baptisan massal terjadi di desa ini. Penuaian besar-besaran terjadi, pertobatan besar-besaran terjadi. Itu fakta yang pernah terjadi. Tapi baptisan yang dilakukan oleh Yohanes bukan seperti itu, tetapi murni adalah sebuah rangkaian di mana orang ingin menyerahkan hidupnya. Namun ada sebagian orang tidak sebenarnya dengan sungguh-sungguh, tapi hanya menjalankan kegiatan ritual. Kemudian muncul perkataan mengatakan, hei engkau keturunan ular beludak, jangan kamu berpikir karena engkau dibaptis, engkau akan diselamatkan. Tetapi hasilkanlah dahulu buah yang sesuai dengan pertobatan. Hal yang utama di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan adalah bagaimana kita menghasilkan pertobatan dalam kehidupan kita. Metanoia, perubahan pikiran. Ada sesuatu yang kita rubah di dalam mindset kita. Kalau selama ini kita berpikir itu sebenarnya salah, tapi kita menganggap itu benar, harus kita rubah. Setiap kita hari demi hari harus ada yang kita baharui dalam kehidupan kita. Hari demi hari harus kita cek dalam kehidupan. Oh ya, bagian ini ternyata aku gagal ya. Saya mengakui ada di area-area tertentu saya gagal dan saya harus belajar. Saya hampir setiap hari berkata sama istri saya, doakan saya, emosi saya tidak bisa saya kontrol. Saya meminta kepada anak-anak saya, anakku, doakan papa supaya papa begini. Kenapa? Karena saya menyadari di area-area tertentu saya harus berjuang dan saya harus menang di situ. Pertobatan tidak hanya berbicara tentang engkau melakukan kriminal, kemudian engkau jadi baik, tidak. Tetapi pertobatan juga berbicara tentang selama ini engkau tidak peduli lagi dengan pelayanan. Selama ini engkau tidak peduli lagi dengan pertumbuhan imanmu, tetapi engkau merasa enak di situ. Di situ engkau harus bertobat. Kalau selama ini kita merasa, sudahlah untuk apa lagi? Dulu saya terjebak dalam hal itu. Saya katakan kepada istri saya, ngapain sih kita harus repot-repotkan diri dengan pelayanan itu? Toh juga di tempat kerja kita kan kita pelayanan. Ngapain sih kesana lagi? Toh juga ini kan pelayanan juga. Ngapain sih berdoa itu, penyembahan lah inilah. Toh juga sebelum kita berbicara, Tuhan kan tahu isi hati kita. Tuhan tidak melihat muka, Tuhan melihat hati. Saya mengeluarkan kata-kata itu sebenarnya untuk membenarkan diri saya bahwa saya sudah nyaman dengan keadaan saya, bahwa saya sudah nyaman saya tidak berdoa lagi. Saya sudah nyaman saya tidak melakukan aktivitas pelayanan lagi. Sehingga saya munculkan itu, kan di tempat ini juga kan pelayanan sama saja. Namun pada satu titik Tuhan mengingatkan saya, Tuhan menegur saya, tidak. Engkau harus bertobat, engkau berubah dari hal itu. Bapak saudara, hal apa kita harus rubah dalam kehidupan kita? Hal apa yang harus kita perbaiki dalam diri kita? Di mana kita harus hari demi hari kita lihat, yuk berubah. Emosi kita kah? Pikiran kita kah? Pikiran kotor kita kah yang laki-laki? Jangan bilang, aku kan udah bapak-bapak, bagaimana aku pikiran kotor. Sorry kawan. Justru bapak-bapak yang diserang dengan pikiran kotor. Sorry, bapak-bapak yang banyak di HP-nya itu apa? Film-film yang tidak ada bahan. Tahu film-film yang tidak ada bahan? Jadi kita akan diserang setiap hari, bagaimana supaya kita jatuh, bagaimana supaya kita meninggalkan Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bertobatlah.
Yang kedua yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah setelah kita bertobat, setelah kita berubah, kita harus melakukan pelayanan, yaitu buah pelayanan. Kita menghasilkan buah pelayanan di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Ada sesuatu yang kita kerjakan untuk pekerjaan Tuhan, baik itu di dalam gereja maupun di luar gereja. Kita harus menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus melakukannya seperti untuk Tuhan. Jadi kalau Anda bekerja, kemudian di mana lagi sekolah, apalagi masak, cuci piring, tidak dengan bersungut-sungut. Siapa yang bersungut-sungut cuci piring? Oh, yang pelajar-pelajar pasti dengan sukacita ya kan. Nagu cuci piring kita ya. Yes, terima kasih. Seperti itu enggak? Nagu cuci kain kita, jemur kain kita, setrika kain kita. Yes, terima kasih mama, terima kasih mama. Saya rasa enggak lah ya, pasti sahabat tahu lagi enak ini, lagi tanggung. Kenapa saya tahu seperti itu? Karena anak saya seperti itu. Saya punya kasih tugas sama anak saya yang kelas 4 SD. Yang pertama menyusun piring yang sudah dicuci, kemudian menyusun sendal-sendal, kemudian menyapu. Ketika dia asik bermain, ketika kita suruh waktunya sudah selesai bermain, rapikan ini, rapikan, kerjakan tugasmu. Tidak pernah dibilang, terima kasih papa sudah nyuruh saya. Belum pernah sampai hari ini. Terima kasih papa sudah suruhnya saya nyapu. Belum pernah. Bagaimana dalam kehidupan kita ini kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Yang ketiga adalah bagaimana kita menghasilkan buah jiwa-jiwa. Ini yang dikatakan kita tidak mengalami kemandulan. Ada jiwa-jiwa yang kita jangkau, ada jiwa-jiwa yang kita layani, dan jiwa-jiwa itu kita muridkan, kita bina. Bukan dibinasakan. Amin ya. Bagaimana ada orang yang harus kita mentor di dalam pertumbuhan iman mereka? Pertanyaannya, ada orang yang kamu mentor atau tidak? Ada orang yang kamu muridkan atau tidak? Atau engkau sudah merasa nyaman? Ada orang yang kamu bina atau tidak? Engkau aktif dalam pelayananmu, engkau aktif, engkau sudah berubah, tetapi engkau tidak peduli dengan pertumbuhan iman orang. Engkau tidak peduli dengan pertumbuhan kerohanian orang. Makanya di dalam kita, di dalam komunitas, kamu membina ini, kamu membina ini, kamu membina ini, walaupun banyak tantangannya. Saya kalau sudah 2 kali saya bilang, kawan, bagaimana pertemuan kita? Sahabat atau abang sebentar lagi ya, kalau udah gitu sampai kiamat pun gak saya ingatkan lagi. Itu memang saya. Makanya kamu gembala, cocok jadi jiwa gembala. Apa jiwa gembala seperti itu? Bagaimana kita bertanggung jawab? Anda juga yang dibina harus aktif juga lah. Ya kan, jangan kapan aku dihubungi kakak itu ya, kangen aku, rindu aku. Ya kamulah yang harus hubungi. Kangen aku sama abang itu, rindu aku karena berjauhan. Ya hubungilah dia. Bang, makan kita, aku traktir abang, aku traktir kakak. Kan dahsyat kan. Jadi yang ketiga hal ini adalah ketika setelah Anda bertobat, Anda melayani. Setelah Anda melayani, Anda menghasilkan jiwa. Anda menghasilkan petobat-petobat baru. Itu artinya kita tidak mengalami kemandulan secara rohani. Amin. Kita menghasilkan jiwa-jiwa baru, kita menghasilkan orang-orang yang kita layani, baik itu dalam gereja maupun di luar gereja. Kenapa di luar gereja? Sebab di luar gereja juga ada banyak orang-orang yang butuh kita bimbing, ada begitu banyak orang yang harus kita mentor. Saya menelpon beberapa teman lama saya dan saya memberikan mereka ayat-ayat firman Tuhan hampir setiap hari. Saya belajar orang-orang yang saya layani di desa, kami temui kepala desa. Saya belajar setiap hari, saya kirimkan ayat-ayat firman, renungan. Baik itu yang hasil perenungan saya atau yang orang lain kirimkan sama saya lanjutkan sama mereka. Ada enggak gunanya? Ada dong. Menurut kita itu sederhana, tapi enggak. Bagi mereka itu bermanfaat. Suatu kali ada petugas air kami, saya
stop kirim renungan. Saya tidak kirimkan lagi. Saya berpikir ada dampaknya nggak sama dia. Setelah saya tidak kirim lagi, dia bertanya, "Bang, kenapa tidak kirim renungan lagi?" Saya merasa senang. Berarti dia merasa diberkati. Dia merasa butuh, dia merasa senang. Memang tidak semuanya. Tetapi bagaimana kita melakukan itu sebagai bagian dari gaya hidup kita. Kadang-kadang kita dapat renungan bagaimana? Jangankan dibagikan ke orang lain, dibaca pun tidak. Nah, itu dia permasalahannya. Tapi bagaimana dalam kehidupan kita? Yuk kita belajar mulai hari ini. Jangan kita merasa nyaman dalam kondisi yang tidak aman. Jangan merasa kita sudah cukuplah ini semuanya. Jangan kita merasa nyaman ketika kita tidak peduli lagi dengan pelayanan. Jangan kita merasa nyaman kita tidak peduli lagi dengan kegiatan gereja. Jangan kita merasa nyaman ketika kita tidak komsel lagi. Kita tidak persekutuan lagi. Kita tidak pembinaan. Kita tidak pemuritan lagi. Jangan nyaman di situ. Tetapi mari kita bangkit dan memperbaiki semuanya. Hingga kita menghasilkan anak-anak rohani dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Dengan sikap berdoa kita datang kepada Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Dan melihat setiap kedalaman hati kita. Dia melihat sampai apa yang timbul dalam hati kita, dia lihat, dia tahu. Apa respon kita dia tahu. Oleh sebab itu hari ini, ketika firman Tuhan berkata, hasilkanlah buah. Supaya engkau menghasilkan buah dalam hidupmu. Engkau berubah, engkau bertobat. Engkau melayani, engkau menghasilkan jiwa-jiwa. Supaya engkau tidak mengalami kemandulan secara rohani. Apa responmu terhadap firman ini? Adakah engkau berkata, yes Tuhan. Yes Tuhan, aku mau meresponi firman-Mu. Ya Tuhan, aku mau melakukan itu Tuhan. Sekalipun kadang gagal, aku mau belajar itu Tuhan. Hari ini setiap kita ambil komitmen di hadapan Tuhan. Ambil keputusan di hadapan Tuhan. Dan berkata, Tuhan, selama ini sebenarnya aku sudah gagal. Tuhan, selama ini sebenarnya aku sudah jauh. Tapi hari ini aku mau memperbaikinya kembali. Aku mau memulihkan itu kembali hubunganku dengan Tuhan. Supaya hubunganku manis dengan Tuhan. Dan aku boleh menghasilkan anak-anak rohani di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus.